Apa itu stand-up comedy? Stand-up comedy adalah pertunjukan komedi untuk penonton langsung di mana pemain menyapa penonton langsung dari panggung. Pelakunya dikenal sebagai komedian, komika, atau stand-up. Stand-up comedy terdiri dari one-liners, cerita, observasi, atau stick yang mungkin menggabungkan alat peraga, musik, trip sulap, ataupun bicara perut. Pertunjukan stand-up comedy ini dapat dilakukan hampir di mana saja, termasuk klub-klub komedi, festival komedi, bar, klub malam, perguruan tinggi, ataupun teater. Sejarah dan perkembangannya. Stand-up sebagai bentuk seni dari barat berakar pada pidato tunggal pertunjukan seorang penyanyi Amerika yang menampilkan seorang aktor berwajah hitam menyampaikan monolog yang tidak masuk akal kepada penonton. Meskipun maksud dari pidato tunggal itu adalah untuk mengejek orang Afrika Amerika, pidato tersebut terkadang juga berisi sindiran politik dan sosial. Pertunjukan inilah yang nantinya akan mempengaruhi tradisi teatrikal pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seperti vaudeville dan burlesque. Stand-up comedy dapat ditelusuri ke awal tahun 1800-an dalam acara American Minstrel. Saat itu, Charles Father Brown, April 26, 1834 sampai Mars tanggal 6, 1867 merupakan seorang penulis naskah komedi Amerika yang memiliki nickname Artemus Ward, diketahui sebagai stand-up komedian Amerika yang pertama. Pertunjukannya sebagian besar terdiri dari teater musikal, meskipun beberapa memang menyertakan komika. Penampil atau komika akan berdiri tengah panggung, sementara lawan bicara akan menceritakan lelucon atau mengajukan pertanyaan lucu, sementara orang pada akhirnya kemudian akan menceritakan intisarinya. Pertunjukan ini populer sebelum, selama, dan setelah masa Perang Saudara, yaitu pada masa penghapusan perbudakan. Namun, ketika vaudeville dimulai pada abad ke-19, popularitas stand-up mulai memudar. Will Rogers, salah satu komik stand-up yang lebih populer selama masa vaudeville. Selama masa perang, terutama Perang Dunia Kedua, para komedian akan mempertunjukkan seni mereka melalui radio. Karena itu, menyatukan orang Amerika selama masa-masa sulit di saat itu. Pada tahun 1950-an, The Ed Sullivan Show dan The Tonight Show membuka jalan bagi lebih banyak acara komedi dan komik stand-up dalam beberapa dekade mendatang. Dari tahun 1970-an selama 4 dekade berikutnya, naik turunnya komedi akan berubah drastis karena daya tarik publik dan peristiwa sejarah. Tahun 70-an sebenarnya adalah saat lahirnya stand-up yang sebenarnya, mengingat lahirnya generasi baru komedian termasuk penemuan klub komedi. Pada 1980-an, stand-up dapat ditemukan hampir di mana saja, mulai dari acara TV, klub, hingga komika stand-up. Namun, selama tahun 90-an, stand-up mengalami sedikit penurunan, tapi hanya untuk bangkit kembali ke kancah di tahun 2000-an. Hingga saat ini, stand-up terus berkembang, tidak hanya dilakukan di televisi dan di klub komedi, tetapi menjadi hiburan bagi para amatir, menjadi kegiatan aktualisasi di perguruan tinggi, pusat komunitas, dan sejenisnya. Saat ini banyak acara seperti stand-up komedi dan stand-up komik, meskipun banyak stand-up komedian meninggalkan stand-up untuk beralih profesi yang bernaskah seperti di acara TV, film, namun seni ini masih tetap berkembang dan populer hingga saat ini. Genre. Stand-up memiliki banyak genre dengan gaya dan formatnya masing-masing. Yang umum diantaranya adalah alternatif, dimaksudkan untuk melawan figur-figur komedi arus utama yang sudah mapan. Karakter, persona fiktif yang diciptakan oleh pemain. DIY, sebuah alternatif baru untuk komedi alternatif. Musik, lagu-lagu lucu atau parodi musik terkadang tanpa lirik. Observasional, percakapan tentang absurditas kehidupan sehari-hari. Satire, ejekan ke selebriti, tokoh politik, pendirian agama atau ideologi. Aku cinta Indonesia. But it can be very confusing for a bule. Even the term bule doesn't make any sense. The origin of the word translates to white buffalo. A buffalo is an animal used for hard physical work. When was the last time you saw a white person doing hard physical work in this country? Never. That's when. You shouldn't call us bule. You should call us toke. Because we're loud and annoying. That's why.
And every time you ask us to do work, we answer, mm-mm. Mm-mm. The more I live in this country, the more I'm convinced that Indonesian people have a secret. I believe that you are all secretly Jedi warriors, like in Star Wars. And I noticed during traffic, because every single time, especially here in Jakarta, when you want to cross the street, you block the cars using the Force. Like, why do you do that? And it's not even a secret, because every single parkir guy literally has a lightsaber, you know? Every single one.